Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Meriza dari Miresal Art and Fashion Course. Hari ini kita akan membicarakan tentang topik yang menarik, lanjutan dari topik kita sebelumnya, tentang bagaimana kita bisa belajar fashion secara otodidak. Jadi kapan hari di video yang sebelumnya nih gitu ya, teman-teman bisa lihat di video ini di sini. Itu kita sempat ngomongin tentang kalau sekolah fashion itu sebaiknya belajar sendiri atau harus sekolah fashion gitu. Karena kan ini masih pro kontra ya. Ada yang berpikir kalau aku harus sekolah fashion untuk bisa mendapatkan ilmu dan gelar yang mumpuni. Tapi ada juga yang berpikir aku kalau punya bakat bisa loh belajar secara otodidak. Ya, oke, dua-duanya itu benar dan dua-duanya bisa dilakukan sebetulnya. Teman-teman, hari ini akan aku spill beberapa hal yang bisa membuat kita belajar secara otodidak ya. Jadi teman-teman mungkin yang selama ini keberatan tentang biaya atau mungkin dari segi waktu, atau mungkin teman-teman merasa aku sudah terlambat belajar fashion, ataupun alasan-alasan yang sering sekali kita temui ya, itu teman-teman nggak perlu lagi khawatir tentang hal itu, karena kita sendiri sebetulnya bisa belajar secara mandiri di rumah saja ya. Bagaimana sih caranya? Oke, kita akan mulai dari poin pertama. Oke, poin pertama yaitu kita harus memiliki yang pertama dan yang paling penting dari semuanya adalah niat dan keinginan. Ya, kalau kita nggak punya niat dan keinginan, kita nggak akan mungkin bisa belajar secara otodidak. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak punya niat dan keinginan, misalnya kita sudah belajar selama sebulan, 2 bulan, nanti kita akan merasa bosan, kita akan merasa sudah nggak punya semangat lagi untuk belajar. Karena kita nggak ada pemicu atau hal-hal yang mendorong kita itu untuk belajar lebih lagi gitu. Padahal untuk belajar secara otodidak, kita tuh membutuhkan waktu yang cukup panjang loh untuk kita bisa menguasai banyak hal yang penting di dalam dunia fashion, seperti itu. Jadi niat dan keinginan ini aku bilang menjadi hal yang pertama dan paling penting, karena ini harus kalian miliki dulu di awal sebelum kalian memutuskan untuk belajar secara otodidak. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita juga harus mengetahui apa saja yang kita harus pelajari. Jadi poin-poin apa sih yang harus kita pelajarin saat kita mau memutuskan untuk belajar secara otodidak. Tentu di dalam fashion kita harus mengerti tentang desain, pola, jahit. Itu hal yang krusial sekali di dalam dunia fashion ya. Yang pertama kita akan ngomongin tentang desain baju dulu. Jadi saat kita memutuskan kita mau terjun ke dalam dunia fashion, desain baju itu adalah hal yang sangat penting. Logikanya seperti ini, kalau kita jadi desainer, tapi kita nggak ngerti baju itu bagus atau tidak, baju itu sudah sesuai dengan dasar-dasar desain atau tidak gitu. Tentunya kita tidak akan bisa membuat desain yang menarik dan juga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh target market kita, seperti itu ya. Contohnya seperti yang ada di depan saya ini ya. Di sini kan ada proporsi tubuh ya, dan di sini juga ada desainnya itu, desain baju itu. Nah, tentunya kita waktu mau membuat proporsi, kita nggak boleh sembarangan ya. Waktu kita mau membuat proporsi, misalnya kita bikin 9 kepala atau 10 kepala, atau mungkin yang realis kita bikin 8 kepala. Nah, tentunya kita nggak boleh ngawur bikinnya gitu. Jadi kita harus mengerti tentang bagaimana membuat proporsi yang tepat gitu ya, seperti ini ya. Kemudian kita juga mengerti bagaimana cara mendesain yang tepat kayak gitu. Itu sangat penting sekali. Kalau kita nggak ngerti tentang ini, resikonya nanti waktu kita akan membuat pola bajunya pun kita bisa salah semua gitu. Nah, di sini teman-teman bisa belajar dari buku. Nah, kita kan biasanya juga sering menemukan banyak buku ya. Ini salah satu contoh buku desain gitu ya, My Fashion Label. Tapi tidak harus buku seperti ini sih. Kita bisa menggunakan banyak sekali buku-buku desain, baik dia buku-buku dari lokal ataupun buku-buku dari luar. Itu kita bisa cari banyak sekali buku-buku desain yang bagus gitu. Media-media yang sekarang cukup banyak ya, seperti di YouTube seperti ini ya. Di Miresal juga ada YouTube nih gitu. Teman-teman bisa belajar juga di sini tentang bagaimana kita membuat dasar-dasar desain tersebut gitu ya. Jadi tunggu, nantikan di Miresal kita akan ada juga materi-materi yang menjelaskan tentang dasar-dasar desain, terutama bagi pemula gitu.
Nah, selain buku, kemudian ada YouTube, teman-teman juga bisa lihat dari media-media, misalnya grup Facebook. Di grup Facebook itu kan juga ada kayak perkumpulan dari orang-orang yang mau belajar fashion kayak gitu. Itu teman-teman boleh join, kemudian bisa saling bertukar pikiran di sana. Nah, itu tentunya akan sangat memperkaya. Apa yang mungkin kita tidak tahu, kita menjadi lebih tahu di sana, kayak gitu. Jadi teman-teman boleh lakukan cara-cara seperti ini untuk mengetahui dulu dasar-dasar dari ilmu yang teman-teman butuhkan, yaitu mengerti tentang desain fashion. Kemudian poin yang ketiga yang juga tidak kalah penting, yaitu kita harus mengerti tentang menjahit ya. Mungkin teman-teman berpikir, aku mau jadi fashion designer, ngapain sih belajar jahit gitu. Karena kadang-kadang kita itu berpikir, aku sebagai desainer tentunya tidak akan memegang tentang jahit. Oke, ada yang berpikir seperti itu. Ada juga yang berpikir, aku suka menjahit, maka aku akan belajar menjahit. Tapi apakah aku akan nantinya menjadi seorang penjahit? Nah, itu yang sering kali digalaukan ya, dirisaukan oleh calon fashion designer. Tapi di sini aku mau tegaskan kalau belajar menjahit itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi seorang calon fashion designer. Kenapa sih? Karena menjahit itu adalah proses belajar kita sebetulnya. Karena kita kalau nggak ngerti tentang menjahit, contoh seperti yang tadi saya sebutkan ya, kita sudah mempunyai desain yang menarik, misalnya udah bagus gitu ya, kita buat desain kayak gitu ya, udah bagus desainnya, kemudian kita juga bikin technical drawingnya. Setelah kita bikin technical drawingnya, kita mau bikin polanya gitu ya, mungkin kita mau serahkan ke orang gitu kalau kita mau jadi seorang desainer yang memang nggak mau jahit ya. Nah, tapi kan kita kalau nggak ngerti, seandainya ada kesalahan yang terjadi dalam pembuatan pola ataupun dalam urutan proses menjahitnya, maka kita tidak bisa memberikan masukan kepada pembuat pola ataupun penjahitnya kita itu tadi. Sebenarnya belajar menjahit itu bisa belajar sendiri atau tidak gitu ya. Ya, oke. Belajar menjahit itu sebenarnya bisa belajar sendiri. Bisa banget. Ya karena banyak juga buku-buku di luar sana yang menjelaskan tentang bagaimana membuat pola dan juga menjahit. Teknik-teknik jahit juga banyak buku-buku yang menjelaskan. Di YouTube juga banyak channel ataupun video-video yang menjelaskan tentang bagaimana proses membuat pola dan juga menjahit. Namun memang ada plus minus ya di situ ya. Kalau kita belajar dari buku, setiap buku teori yang diajarkan itu bisa berbeda. Dari polanya, dari urutan-urutan menjahitnya, prosesnya itu bisa berbeda seperti itu. Sama juga waktu kita mempelajarinya melalui video YouTube. Nah, kadang kita masuk ke channel A, channel B, channel C, itu bisa caranya berbeda mereka. Kemudian yang juga jadi salah satu minus dari kita belajar di YouTube itu, kadang-kadang alurnya itu yang tidak runtut ya, jadi kayak berantakan gitu. Kita mau belajar apa dulu gitu ya, level basic atau apa, kita bahkan nggak ngerti itu level basic atau bukan gitu, kita nggak paham. Jadi memang kalau belajar di YouTube sebaiknya kalian juga harus tahu panduannya gitu. Jadi sebaiknya memang kalian belajar dari buku dulu, kalian mengerti, oh ternyata kok seperti ini, itu termasuk kesulitannya adalah di level basic gitu, maka aku harus cari video yang di level basic. Jadi kalian sendiri harus membuat runtutan dari materi pembelajaran yang kalian ingin pelajari dan baru kalian mencari gitu. Oke, yang keempat dan juga ini tidak kalah penting adalah kita sebagai seorang calon fashion designer harus mempelajari software design. Wow, gitu ya. Mungkin ada yang berpikir ngapain gitu ya. Karena kan kadang-kadang kita tuh udah bisa jahit, udah bisa bikin pola, udah bisa desain manual, kita merasa itu sudah cukup loh gitu loh. Karena kita sudah bisa menghasilkan karya, kita juga bisa menghasilkan pekerjaan yang baik dari situ. Tapi teman-teman perlu ingat kalau perkembangan zaman saat ini sudah tidak sama seperti dulu gitu ya. Sekarang semuanya menggunakan media digital gitu. Kalau teman-teman tidak belajar tentang software, nah tentunya bisa ketinggalan dengan kompetitor, kemudian juga akan lebih banyak memakan waktu. Misalnya kita mau bikin koleksi gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah sudah punya usahanya cukup berkembang, tentunya nanti pembuat desain nggak mungkin satu-satu ya, kita bikinnya bisa koleksi gitu ya, koleksinya bisa banyak gitu. Nah kalau kita bikin koleksi desain manual, butuh waktunya cukup panjang. Kalau ada kesalahan kita harus mengulang gitu.
Sementara kalau kita menggunakan software digital, kita bisa mempersingkat waktu itu sangat jauh gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin satu koleksi dengan desain manual bisa sampai berminggu-minggu, karena kita harus menggambar satu-satu, kita harus membuat warnanya gitu kan, kemudian mungkin kita harus mencocokkan satu sama lain gitu ya. Dengan menggunakan software digital, teman-teman bisa menghemat waktu mungkin dari satu koleksi hanya 1-2 hari saja loh gitu. Ini juga jadi hal yang cukup menarik karena banyak juga orang yang bisa loh belajar secara otodidak tentang software desain. Yang utama teman-teman harus pelajarin adalah Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, atau Corel. Ini yang software yang cukup umum tapi sangat penting di dalam dunia software desain gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin mikir apakah aku harus punya software khusus untuk fashion gitu ya, nggak harus gitu, karena kita bisa menggunakan software yang umum juga untuk membuat desain fashion. Poin yang kelima, teman-teman harus bisa mempelajari tentang jenis-jenis kain. Tentu kita seorang fashion designer ya, kita nggak mungkin jauh-jauh dari yang namanya kain. Dan kain itu sangat banyak jenisnya. Kenapa kok kita perlu mempelajari tentang jenis kain? Karena sebagai contoh nih, misalnya kita seorang desainer mau bikin baju itu jatuh gitu ya, tapi kita nggak ngerti kalau ternyata kain yang harus dipakai untuk model jatuh seperti itu ada kain yang lemas, kain yang tidak berat gitu ya. Nah, jenis kain itu kan tentu kita tidak mungkin mengerti kalau kita tidak pernah melihat kainnya ataupun memegang kainnya itu tadi. Jadi di sini pengetahuan tentang kain ataupun tekstil itu sangat penting untuk seorang fashion designer. Nah, kalau teman-teman mau pelajari tentang bagaimana jenis-jenis kain, itu bisa belajar secara otodidak juga loh. Caranya cukup sederhana, teman-teman bisa datang ke toko kain. Nah, ini yang seringkali kita kalau di Miresel itu seringkali ajarkan ke murid gitu ya. Kamu nih kalau pengen belajar tentang kain, nggak bisa nih ngandalkan cuman di sini aja diem bikin baju terus-terusan tapi nggak pernah pergi ke toko kain gitu. Itu penting sekali karena di toko kain itu kan beragam jenis kain ada di sana ya, karena dia namanya toko juga pasti menjual berbagai macam jenis kain. Dari situ teman-teman bisa melihat teksturnya, bisa memegang, bisa melihat kayak motif-motifnya bagaimana, warna, serat kainnya. Kemudian teman-teman juga bisa bertanya kepada penjualnya langsung, kayak jenis kain seperti ini cocok untuk baju seperti apa, kemudian kalau desain seperti ini cocok warna apa, kalau bikin koleksi bagusnya warna apa dan apa. Nah, jadi tentunya ilmu tentang kain itu kalian akan lebih dapatkan kalau kalian sering-sering main ke toko kain. Oke, poin yang keenam dan yang terakhir adalah kita harus mengikuti tren terkini. Nah, di dalam dunia fashion, mungkin teman-teman tahu, cycle dalam dunia fashion itu sangat cepat berputar. Apalagi setelah teknologi sudah masuk ke dalam dunia kita ini ya. Dulu sebelum teknologi ada, kita untuk melakukan perputaran fashion itu bisa sampai 10 tahun baru ada perputaran gitu ya. Tapi dengan berkembangnya teknologi sekarang nih, misalnya kita lagi ada event New York Fashion Week gitu, kita bisa lihat langsung di Indonesia loh gitu. Kenapa ya? Karena teknologi sudah mempermudah kita untuk bisa melihat apa yang ada di dunia belahan yang berbeda dengan kita itu secara real time, sehingga tren itu sangat cepat, tren itu juga berputar dengan lebih dinamis, membuat kita sebagai seorang fashion designer itu harus melek terhadap hal-hal seperti ini. Ada banyak cara untuk kita mengenali tren terkini. Seperti yang tadi saya sudah katakan, teknologi sudah sangat membantu kita. Maka tentu kita harus sering googling ya, kita sering-sering lihat sosial media, itu kan semuanya real time ya, kita bisa langsung tahu saat itu juga. Kita bisa melihat, oh yang sekarang ini lagi booming di kotanya, misalnya kita jualnya secara offline, punya toko gitu ya, tentu kita lihat di kota ini itu sekarang orang-orang lagi suka itu apa. Selain itu, teman-teman juga harus memperkaya diri dengan banyak melihat referensi. Nah, referensi ini bisa teman-teman dapatkan dari banyak hal, dari buku bisa, dari majalah bisa, dari YouTube juga bisa, dari sosial media itu juga bisa. Jadi teman-teman harus sering banyak melihat referensi yang bermunculan di sekitar kita. Oke, jadi dari 6 ini tadi, ternyata semuanya itu bisa loh kita pelajari sendiri ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa subscribe Miresel ya, Miresel Fashion. Di sini teman-teman akan tahu banyak sekali informasi soal fashion yang bisa membantu kalian untuk bisa belajar fashion juga secara autodidak. Nah, teman-teman,
Kalau teman-teman pernah tahu tentang MEC, nah jadi MEC itu juga bisa menjadi salah satu solusi bagi teman-teman untuk bisa dipandu dalam belajar secara autodidak gitu. Apa sih MEC? Teman-teman bisa lihat di video ini gitu ya, bisa diklik ya di video ini. Jadi teman-teman bisa tahu tentang apa itu MEC. Jadi di MEC ini teman-teman bisa belajar sendiri di rumah. Kemudian teman-teman akan dipandu juga bagaimana urutan-urutan dari pembelajarannya. Jadi belajarnya itu runtut gitu, tidak belepotan gitu ya. Kita bisa lebih ngerti kita harus belajar dari mana step by stepnya. Kemudian juga ada panduan dari tutor secara profesional, dan tutor ini real gitu ya. Jadi teman-teman bisa tanya jawab di sana. Ada komunitasnya juga yang membantu teman-teman untuk bisa belajar fashion secara autodidak, dan ini semua aksesnya adalah selamanya. Jadi teman-teman bayangin ya, kalau di MEC itu programnya hanya ratusan ribu, tapi kalian bisa belajar seperti belajar di sekolah fashion internasional. Udah gitu aksesnya itu selamanya. Itu jadi ini bisa menjadi solusi buat kalian yang yang mungkin memutuskan untuk aku mau belajar fashion secara autodidak. Oke, kalau gitu teman-teman, kita tunggu kalian bisa gabung di komunitas kami di MEC ya. Dan jangan lupa subscribe dan nantikanlah video-video kami tentang fashion, seputar fashion dan seputar informasi-informasi terkini yang bisa membantu edukasi teman-teman di dalam dunia fashion. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.